Itu si Rizky Bilar katanya fotonya waktu dia ulang tahun Indosiar itu dirobek. Sementara mereka masih di tanah suci. Nah, jadi mungkin merasa sepenanggungan, senasib, sama-sama anak pejuang, darah mengalir. Nah itu mungkin kira-kira gitu. Salah satu TV swasta kok bilang gitu kan kurang fair. Nah, sedangkan mereka lagi di umroh, ibadah di tanah suci, kan begitu. Ya udah pasti selaku orang tua kan, jangan kan saya, itu teman-teman semua tuh rasanya hampir di DM seluruh Indonesia ini apa. Jadi itu si Bilar itu memang dia cucu pejuang gitu. Yang memerdekakan negara ini ikut andil orang tua saya. Apalagi mau diapain? Kan dia sering dihujat, udah diapa, didiamin. Nah, nanti lama semua kan timbul emosi semua kan, bergerak semua, cari semua yang hujat-hujat itu, kan jadi susah. Ada foto Rizky Bilar dan juga di sana ada muatan juga yang kami lihat dalam penayangan itu penarikan kerah baju daripada Rizky Bilar. Dan ini terang-terang karena kita merasa manusia punya harkat dan martabat untuk hidup. Dalam hal ini harga diri gitu. Tuntutan kami hanya sederhana aja. Kalau bisa terjadinya klarifikasi dan pengakuan terhadap insiden yang terjadi itu. Tadi kami juga sama pihak keluarga juga sudah berembuk secara keorganisasian seluruh Indonesia mendukung terhadap kegiatan ini. Gitu. Ya mungkin kadang-kadang orang tua ini kan punya cara tersendiri untuk membela anaknya gitu. Ketika ngerasa anaknya disakiti, dia juga punya cara untuk melakukan pembelaan gitu. Dan mungkin ini pembelaan yang dilakukan oleh papa saya. Apapun yang dilakukan papa saya tidak pernah menyalahkan, tidak juga pernah membenarkan. Ya setiap orang tua kan punya cara masing-masing untuk membela anak. Itu rasa sayang papa Ya. yang mengarah juga ya Kak. Orang selama ini selalu mempersepsikan bahwasanya punya stigma nih bahwasanya wah lo kan artis, lo harus siap dihujat dong. Yang namanya artis harus siap dengan resiko dihujat. Begini maksud saya gini, meskipun katakanlah kita artis atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda bisa seenaknya, menjadikan Anda halal nih untuk kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan, kami ini juga punya perasaan sama seperti anda juga. Maksud saya daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda dengan melakukan hate speech, hate comment, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Kalau kalian ngerasa ada orang, katakanlah public figure yang tidak sesuai dengan segmen kalian, tidak sesuai dengan seleranya kalian, ya lebih baik tinggalin daripada kalian meninggalkan jejak head comment yang mana itu mengotori hati kalian gitu. Ya saya tahu dan tapi Lesti itu kan tidak hadir karena ada alasannya, bukan memang sengaja tidak hadir gitu. Dan juga kebetulan memang salah satu petinggi TV juga ada yang mengecat saya lah gitu. Ada yang menanyakan apakah Lesti bisa pulang. Lalu saya menjelaskan bahwasanya kita sepertinya untuk saat ini belum dulu gitu, khususnya Lesti gitu. Karena memang kita lagi pengen menenangkan diri dulu sementara gitu. Jadi memang ya kita izin secara baik-baik lah. Tapi akan rencananya akan ada tampil di situ. Alhamdulillah, insya Allah semakin insya Allah menjadi mabrur ya, semakin mabrur, umurnya tidak sia-sia dan bisa menjadi spiritual yang baik lah buat diri. Selama ini kan hanya mendengar atau mempelajari sejarah kerasulan, sejarah Nabi. Tapi pada kesempatan kemarin saya benar-benar merasakan langsung
tempat di mana mereka benar-benar menjejakkan kakinya gitu. Jadi secara tidak langsung ada rasa batinnya berbeda gitu. Rasanya berbeda, feel-nya berbeda. Ketika selama ini hanya mendengar, sekarang kita justru melihat langsung bagaimana makam Rasul, bagaimana tempat-tempat yang dulu sering diinjakan kakinya oleh baginda Rasul gitu kan. Tapi ada satu momen yang luar biasa banget. Ini momen unik. Ketika saya lagi tawaf, ini suatu momen yang luar biasa menurut saya. Saya disapa sama orang Turki tinggal di Belgia. Jadi ini orang bilang tahu saya katanya. Tahu saya. Loh, terus saya bilang, tahu dari mana ya? Iya, saya pernah lihat kamu katanya, pakai bahasa Inggris gitu kan. Foto dulu, insya Allah kita ketemu lagi ya katanya. Lalu dia mendoakan saya. Itu satu hal yang menurut saya luar biasa gitu. Jadi ada orang yang tidak saya sangka-sangka ketika saya ngerasa ketika saya ngerasa insecure dengan kondisi sekarang, ternyata masih banyak juga orang yang mencintai saya gitu. Masih banyak orang yang senang lah gitu, dan termasuk yang itu saya nggak sangka-sangka dia kenal, ternyata dia tahu saya dan kita ngobrol bareng. Bahwasanya di sana memang benar kata orang, saya membuktikan sendiri segala sesuatu hal itu dibayarnya konten gitu ya. Kayak saya saya pernah di suatu malam sekitar jam 11 kita habis belanja, capek kan, terus istri padahal lupa gitu untuk ngambil kartunya, jadi saya harus ke bawah lagi gitu kan, kartu hotel. Kita kan nginep beberapa hari tuh ya kan, jadi otomatis kartu itu tidak akan rusak, tidak ada error biasanya. Nah besoknya nggak nyampe hitungan hari, saya ke atas bareng sama istri, saya ledekin istri, saya bilang begini, lupa lagi dong kartunya biar kakak ke bawah lagi gitu. Pas saya tempelin nggak berfungsi itu kartunya, nggak berfungsi. Itu artinya ketika kita takabur kita langsung dapat ganjarannya gitu, padahal itu hanya candaan gitu. Saya sempat kehilangan handphone di sana dan baru dibalikin itu di hari ketiga. Ini cerita yang unik juga nih. Handphone saya hilang, aktif, tidak bisa dihubungin selama 2 hari. Saya tapi saat hilang itu bukan karena handphonenya, tapi karena memang banyak data penting yang sangat saya butuhkan gitu, banyak relasi-relasi partner gitu. Dalam hati saya nggak ikhlas, nggak redo gitu kalau HP itu hilang. Saya telepon berkali-kali tidak ketemu, saya berdoa juga tidak ketemu, tidak diangkat teleponnya. Hari ketiga, ketika saya lagi sama istri habis dari Jabal Rahmah, saya bilang gini sama istri, ya udah deh, kakak ikhlas deh kalau memang bener hilang gitu. Ya udah ikhlas deh, nanti juga bisa riset dari awal lagi, ulang dari awal lagi data-datanya gitu kan. Pas saya pulang ke hotel, saya iseng, saya coba deh telepon sekali lagi deh, yang terakhir kali gitu. Karena kebetulan saya ngelihat minimarket yang nama itu sama dengan di Find My iPhone saya, nama minimarketnya. Saya telepon, langsung diangkat sama dia, orang Arab yang ngomong kan, dia pakai bahasa Arab. Akhirnya saya kasih ke Abu Subki, lalu Abu Subki itu yang ngobrol sama itu orang. Lalu alhamdulillah dibalikin, ya udah di mana ini katanya, di mana alamat kamarnya, nomor kamarnya, biar saya anterin. Wah syukur banget, akhirnya dianterin. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita ikhlas dengan segala sesuatu, itu ternyata Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik, atau Tuhan akan menggantikan sesuatu itu, atau bahkan dengan yang lebih baik gitu. Ya itu tadi, kalau memang kelewatan, apalagi khususnya anak saya sih, kalau saya sih ya udahlah gitu. Tapi kalau anak saya mungkin saya akan memberikan sedikit inilah shock terapi lah, kalau seandainya kan memang ada lagi yang melakukan hal-hal yang tidak baik lah, seperti hujatan ke anak saya. Karena apalagi kadang-kadang yang saya tidak habis pikir, yang menghujat itu kebanyakan orang tua yang udah punya anak.
Itu gimana tuh, coba pikirin sendiri tuh. Dia orang tua punya anak tapi ngujat anak lain. Bagaimana kalau dia memposisikan dirinya sebagai saya, anaknya dihujat, apakah dia akan terima? Ini udah pernah saya lakukan dulu. Ini udah pernah saya lakukan. Tapi saat itu kebetulan memang saya tidak mempost. Saya tidak tega saat itu. Gitu. Tapi kalaupun nanti once memang suatu saat saya harus melakukannya itu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, ya mungkin saya akan melakukan. Tapi sebenarnya untuk kemarin tuh saya pernah melakukannya sekali di pengacara yang sebelumnya, itu saya pernah ngelakuin. Tapi memang saya tidak pernah publish karena tidak tega saat itu. Kalau harapannya sih pasti, ya insya Allah kalau kata Sisi lebih adem. Cuma saya kalau nggak adem tuh kalau udah anak saya tuh dikata-kata. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.